Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan semua segala urusannya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tazhib Mau'izatil Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Ringkasan dari kitab Ihya. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 52. Masih bab taharah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-qismus salisu minan nadhafati at-tanzifu anil fudalatit tahirah. Bermula pembagian yang ketiga daripada pembahasan nadhafah, pembahasan kebersihan, itu at-tanzif, itu membersihkan diri, an fudalatit tahirah, dari fudalah, dari kotoran-kotoran yang suci. Ini membahas tentang perlunya kita membersihkan badan dari kotoran-kotoran. Yang kotoran itu memang bukan najis, tapi itu kotoran yang pantas untuk dibersihkan. Wahya nau'ani ausakhun wa ajza'un. Wahya, dan dianya fudalah yang suci, kotoran tapi suci, itu nau'ani, ada dua macam. Apa dua macam? Ausakhun, daki-daki, wa ajza'un, dan bagian-bagian badan. Ausakhun, daki, ingus, tahi, kuping, segala macam. Ajza'un, bagian-bagian badan seperti kuku misalkan. Jadi ausakhun jamak taksir, waskhun, ajza'un juga jamak. An-nau'ul awalu awsakhu warrutubatul mutarashihatu. Bermula kelompok yang pertama itu awsakhu, daki-daki, warrutubatu, dan basah-basah, al-mutarashihah, basah-basah yang keluar ia. Maksudnya basah-basah yang keluar dari badan. Bagian pertama, beliau akan membahas tentang daki yang ada di badan apa aja. Kemudian basah-basah semacam keringat-keringat yang timbul dari badan yang dianjurkan untuk kita bersihkan diri darinya. Wahya samaniyatun, dan bermula dianya daki dan basah-basah di badan itu ada 8 macam. Nah, kita lihat nih. Al-awwalu ma yajtami'u fi sya'rir ra'si minad darni wal kummali. Bermula yang pertama itu ma yang berkumpul ia pada rambut kepala daripada kotoran dan kutu-kutu. Ya, yang pertama beliau menyatakan tentang perlunya kita merapikan rambut, membersihkan dari ketombenya, dari kutu-kutunya. Bagaimana cara membersihkannya? Fatanzifu anhu mustahabbun bil ghasli wat tarjili wat tadhini izalatan li sya'si anhu. Dan bermula tanzif, bermula membersihkan darinya yang pertama ini, yaitu kotoran kepala dan kutu. Bermula membersihkan darinya yang pertama itu mustahabun, itu dianjurkan, digalakkan dalam agama. Bil ghusli, dengan cara mandi, wat tarjil, dengan cara menyisir rambut, wat tadhin, dengan cara meminyaki rambut. Ini ajaran Islam juga. Islam suka kebersihan, suka kerapian. Mandi, sisir rambut, meminyaki, izalatan li sya'si. Kenapa? Izalah, karena untuk menghilangkan bagi kekusutan anhu, darinya kepala. Ya, dari rambut, supaya rambut enggak kusut. Ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudahinu sya'ra wa yurajjiluhu ghabban wa ya'muru bihi. Dalilnya adalah Nabi alaihi wasallam itu yudhinu sya'ra, adalah Nabi itu meminyaki ya Nabi akan rambut. Nabi meminyaki rambut beliau. Wa yurajjiluhu, menyisir ya Nabi akannya rambut, ghabban, menyisir ya Nabi akannya rambut, ghabban, nisbah ghabban. Ghabban ini kita artikan sehari demi sehari. Maksudnya Nabi enggak nyisir rambut setiap hari. Nah, Nabi sibuk. Ya, jadi hari ini misalkan Nabi menyisir rambut, besok enggak, besoknya lagi Nabi menyisir rambut lagi. Itu arti ghabban. Sesuai dengan sabda Nabi. Nabi pernah menyatakan zur ghabban tazdad hubban.
berziarahlah kamu jarang-jarang, niscaya engkau bertambah cinta. Semacam kita silaturahmi ke tempat saudara nggak dianjurkan setiap hari. Karena kalau setiap hari juga takut berkurang rasa cinta. Jadi hari ini kita ziarah, 2 hari 3 hari datang lagi ziarah. Jadi ada sedikit jarang-jarang ketemu yang menimbulkan kangen. Jadi ghabban ini berarti selang sehari lah. Wa ya'muru bihi, dan memerintahkannya Nabi dengannya tarjil. Nabi juga menganjurkan sahabat beliau, umatnya untuk senantiasa menyisir rambut. Itu yang pertama. Asani ma yajtami'u minal waskhi fi ma'atifil uzun. Bermula yang kedua itu ma yang terkumpul ia dari kotoran fi ma'atifil udun, dalam lepik-lepik kuping, dalam daun telinga. Ma'atif ini maksudnya apa namanya bahasa Indonesianya ya? Ma'atif itu ya lepik-lepik kuping. Ada kotoran-kotoran yang ada di daun telinga, di dalamnya itu. Nah, itu dianjurkan untuk dihilangkan. Caranya bagaimana? Wal mashu yudhilu ma yadharu minhu. Bermula menyapu. Mashu itu menyapu, mengelap dengan air. Wal mashu yudhilu ma. Bermula menyapu itu menghilangkan ia akan ma yang dhahirnya ma minhu, darinya kuping. Nah, kalau ada kotoran di kuping yang di bagian dhahir telinga itu bisa dihilangkan dengan air. Tapi kalau di dalamnya bagaimana? Di dalam kuping. Nah, di dalam kuping juga ada kotoran, dihilangkan kalau zaman sekarang dengan cotton bud. Wa ma yajtami'u fi qa'ri samakhai uzunaihi fayambaghi ay yunadhifa birifqin indal khuruji minal hamam. Dan bermula yang terkumpul ia dalam kedalaman 2 lubang kupingnya. Simakhai kita artikan dalam kedalaman 2 lubang telinganya. Bermula yang terkumpul ia dalam dasar dari 2 lubang 2 telinganya, fayambaghi ayyunadzifa, maka sepantaslah bahwa membersihkan ia birifkin dengan lembut, indal khuruj, ketika keluar minal hamam, dari kamar mandi. Selesai mandi, nah jadi kita membersihkan kuping, intinya biar bersih. Artinya Islam menggalakkan kebersihan. Itu yang kedua. Asalisu ma yajtami'u fi dakhilil anfi. Bermula yang ketiga itu ma yang terkumpul ia dalam hidung. Fi dakhilil anfi, dalam kedalaman hidung. Jadi kotoran hidung juga kayak knalpot dia. Nah, apalagi perokok ya, jadi kotor, harus dibersihkan. Makanya dalam wudu itu dianjurkan istinsyak, menghirup air dengan hidung kemudian mengeluarkannya, istinsyar namanya. Nah ini wa yuziluhu bil istinsyaki wal istinsyar, dan menghilangkan ya seorang akannya kotoran dalam hidung tadi bil istinsyak, dengan cara istinsyak, menghirup air, wal istinsyar, kemudian mengeluarkan air dalam hidung. Itu akan membersihkan lubang hidung sampai ke khayshumnya. Ar-rabi'u ma yajtami'u anil asnan wa tarfil lisan. Bermula yang keempat itu ma yang terkumpul ya alal asnan, di atas gigi-gigi, wa tarfil lisan, dan di pinggir lidah. Nah, ada kotoran-kotoran di gigi, ya gosok gigi caranya siwak. Kemudian kotoran di lidah kita itu, apalagi perokok ya, tebal itu, kadang kuning-kuningnya menebal, itu dikerok. Nah, harus dikerok kadang. Ya, atau pakai sikat gigi yang di belakangnya ada kasar-kasar itu digosok. Karena ketika lidah bersih juga membantu untuk cepat dalam membaca Quran, dalam menghafal. Nah itu, ma yang berkumpul ya di atas gigi-gigi dan di atas tepi lidah, fayudhiluhu siwaku wal matmadah, maka menghilangkan akannya yang keempat ini oleh siwak, rajin gosok gigi, wal matmadatu, dan oleh matmadah, berkumur-kumur ketika wudu, bisa menghilangkan kotorannya. Al-khamisu ma yajtami'u fil lahyah minal waskhi wal kummali idza lam yata'ahad. Bermula yang kelima itu ma yang terkumpul ia pada jenggot daripada daki dan kutu-kutu bila tidak memperhatikan ia. Ini ceritanya orang yang berjenggot tebal banget. Nah itu ada kotoran-kotorannya, dakinya, ada kutunya bahkan. Nah, ini baru kita dengar ada kutu di jenggot. Nah ini dianjurkan untuk dihilangkan. Wa yustahabbu izalatu zalik bil ghasli wat tasrih bil mishti. Disunnahkan akan menghilangkan demikian dengan mandi, wat tasrih, menyisirnya, bil mishti, dengan sisir. Jenggot dirapiin, disisir lah. Nah, wa tarkus sya'si fil lahyati idharan lizuhdi wa qillatil mubalati bin nafsi mahzurun, dan bermula membiarkan kusut, tarkus sya'si, membiarkan kusut pada jenggot,
idharan lidduhdi, karena menampakkan bagi zuhud, wa qillatil mubalah, karena sedikit perhatian dengan diri kita, itu mahdhurun, itu dilarang. Jangan sampai kita membiarkan jenggot berantakan seolah-olah kita sangat zuhud sekali, nggak ada waktu untuk mempedulikan jenggot, hingga ngurus jenggot aja udah nggak ada waktu, sibuk ibadah misalkan, seolah-olah tampil seperti itu dilarang. Itu dilarang. Itu maksudnya membiarkan jenggot, membiarkan kusut pada jenggot, izharan lidzuhdi, karena pengen menampakkan kezuhudan, karena pengen menampakkan bagi sedikit perhatian terhadap jiwa, itu dilarang. Ya, tapi jangan pula kita setiap hari sibuk dengan jenggot, sibuk depan cermin, maksudnya enggak juga, ini beliau menyatakan. Wa tarkuhu syughlan bima huwa ahammu minhu mahbub, dan bermula meninggalkannya jenggot apa adanya, syughlan bima, karena sibuk dengan ma yang dia nyama itu lebih penting darinya, itu disukai. Adapun kita tidak mengurus jenggot karena ada hal yang lebih penting, ya nggak apa-apa. Ya kita ambil jalan tengah lah. Ya badan dirapiin, yang lain juga dilakukan. Wa hadhihi ahwalun batinatun bainal 'abdi wa bainallahi 'azza wa jalla. Bermula ini tadi, apakah kita mengurus jenggot, kita rapikan, apa kita enggak mempedulikan dengan jenggot, biarin. Bermula ini itu ahwalun batinah. Itu kondisi-kondisi kebatinan antara si hamba dan antara Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang tahu dan si hamba itu. Apakah dia enggak merapikan karena pengen tampil zuhud, atau memang benar-benar karena enggak ada waktu sama sekali. Waktunya habis untuk belajar dan ibadah. Nah, itu yang tahu cuma Allah dan dia. Wan naqidu basirun, dan bermula yang mengkritisi, yaitu Allah di sini maksudnya itu maha melihat. Allah maha tahu apa niat kita. Wat talbisu ghairu rajin alaihi bihalin. Bermula talbis. Talbis itu menipukan, menyamarkan, itu ghairu rajin, tidak laku alaihi kepadanya Allah bihalin, dengan satu kondisi pun. Kita nggak bisa mencari celah dengan Allah. Allah tahu hati kita, kembali kepada niat. Kalau niat kita baik ya nggak apa-apa, tapi kalau niat kita hanya untuk pamer, ria dan seterusnya, Allah maha tahu. Begitu lebih kurang. As-sadisu washul barajim. Bermula yang keenam itu daki-daki barajim. Ini barajim sudah jadi istilah. Wahya ma'atifu duhurul anamil. Ma'atifu duhuril anamil. Dianya barajim itu lipatan-lipatan punggung jari jemari. Jadi ma'atif itu semacam lembah-lembah di punggung jari jemari. Di punggung tangan kita, telapak tangan bagian luar, di sela-sela jarinya itu kadang banyak kotoran. Apalagi ini model orang Arab dulu, kalau makan nggak cuci tangan, mungkin karena air terbatas ya. Habis makan nggak cuci tangan, tangannya dilap di dinding, di tanah segala macam, sehingga terkumpullah kotoran-kotoran di belakang. Ini dianjurkan untuk dibersihkan. Kanatil arabu la tuksiru ghasla zalik. Adalah orang Arab itu tidak memperbanyak, ia akan mencuci demikian. Litarkiha ghaslal yadi uqaibat ta'am. Karena meninggalkannya orang Arab akan mencuci tangan sesudah makan. Jadi orang Arab itu sesudah makan, apalagi di wilayah yang kurang air, jarang cuci tangan. Fayajtami'u fi dzalikal ghusun washun. Maka berkumpullah pada demikian dahan-dahan, maksud dahan pada demikian bagian-bagian tangan tadi. Fayajtami'u, maka terkumpul pada demikian bagian-bagian telapak tangan bagian atas, washun, oleh daki, banyak daki. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghaslil barajim, maka memerintahkan akan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghaslil barajim, untuk membersihkan barajim itu tadi, punggung telapak tangan, biar bersih. Nah, muslim harus bersih. As-sabi'u tanzifur rawajib. Bermula yang ketujuh itu membersihkan rawajib. Apa itu rawajib? Rawajib ini ujung jari. Ujung jari bersama kotoran yang ada di ujung kuku. Ini namanya rawajib. Bermula yang ketujuh itu tanzifur rawajib, membersihkan rawajib. Amara Rasulullah, telah memerintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-araba, akan orang Arab, bitanzifiha, untuk membersihkannya rawajib. Wahya ru'usul anamil wa ma tahtal adfari minal wasah. Dan bermula dianya barajib itu ru'usul anamil, ujung-ujung jemari. Wa ma tahtal adfar, dan mama yang ada di bawah kuku, minal wasah, dari kotoran. Jadi kotoran di
dalam kuku itu bisa menghalang air wudu bahkan. Li'annaha kanat la yahduruhal mikradu fi kulli waqt. Karena bahwasanya orang Arab dulu itu tidak hadir. Li'annaha kembali ke Arab, li'annaha kanat, karena orang Arab itu kanan ada ianya orang Arab, itu la yahduruha, tidak hadir akannya oleh mikrad, oleh kunting fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Karena mereka enggak selalu bawa kunting kemana-mana. Jadi enggak bisa membersihkan setiap waktu. Fatajtami'u fiha ausakh, maka terkumpullah dalamnya barajim tadi, maka terkumpullah dalamnya rawajib tadi, ausakhun oleh daki-daki. Sekarang lebih mudah, kunting kuku murah kita bisa membersihkan setiap saat. Ya minimal 1 Jumat sekali lah. As-saminu ad-darnul ladzi yajtami'u ala jami'il badan. Formula yang ke-8, kotoran yang ke-8 itu darnu, kotoran alladzi yajtami'u yang terkumpul ya ala jami'il badan, di atas seluruh badan. Birasyil arqi, dengan sebab keluar keringat. Wa ghubarit tariq, dengan sebab debu jalanan. Ada juga kotoran di badan kita, daki kan, karena berkeringat habis kerja sepanjang hari, ada debu-debu jalanan segala macam jadi kotor. Kita bersihkan. Wazalika yudhiluhul hamam. Bermula demikian, itu menghilangkan akan demikian oleh hamam. Oleh hamam maksudnya kamar mandi, oleh mandi. Mandi bisa menghilangkan daki-daki yang ada di badan. Ya, barangkali sampai sini dulu 16 menit ya. Ini judul berbeda lagi. Adab ketika kita mandi di pemandian umum. Ini ada adabnya. Semua ada adabnya. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.